Guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! Hari ini ada yang beda nih, karena di video kali ini aku bakalan bahas tentang series yang lagi on trending banget. Wow, pasti kalian udah pada tahu kan? Yes, benar banget, Little Mom. Siapa nih di sini yang udah pada nonton, atau jangan-jangan ada yang belum nonton dan ketinggalan? Wah, buat kalian yang belum nonton, wajib banget hajar series ini karena emang ini tuh keren banget dan beda dari yang lain. Series yang rilis tanggal 10 September 2021 ini udah banyak banget kita perhatian karena memang se-relate itu guys. Series yang menceritakan tentang kesalahan fatal anak SMA ini yang berujung kehamilan terlahir dari sutradara handal yaitu Guntur Suharjanto, juga diproduksi langsung oleh Hitsmaker Studio dan tayang di dua pelayanan penyediaan video yaitu iFlix dan juga VTV. Seperti yang diketahui, Hitsmaker Studio adalah sebuah rumah produksi yang sudah cukup banyak menghasilkan film-film berkualitas. Mungkin di antara film-film ini juga udah pernah kalian tonton, seperti The Dolls, Mata Batin, Rumah Kentang, dan juga Sunshine Becomes You. Selain itu, yang gak kalah keren dari series ini adalah produser ternama yaitu Guntur Suharjanto. Tentunya beliau pun sudah banyak melahirkan film-film berkelas lainnya seperti Assalamualaikum Beijing, 99 Cahaya di Langit Eropa, Lampor, Runaway, dan juga Ayat-Ayat Cinta. Little Mom adalah salah satu series ongoing yang berjumlah 13 episode, tayang setiap hari Jumat jam 8.00 di WeTV dan juga iFlix. Tentunya untuk mensupport para pemain dan juga kru, kita harus tonton yang original ya guys, jangan bajakan. Sejak awal penayangan, Little Mom sudah menduduki trending 1 di Indonesia dan gak butuh waktu lama untuk trending di 19 negara lainnya guys. Selang beberapa hari aja, updatean terakhir dari Little Mom sudah menjadi trending di 22 negara sekaligus. Tentunya ini adalah salah satu pencapaian dan juga kebanggaan untuk seluruh pemain dan juga kru yang terlibat. Tapi kalau kayak gini hasilnya, kita juga sebagai penonton ikut merasakan bangga, ya gak sih? Oke, sekarang kita akan lanjut ke para pemain-pemainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe guys. Kita mulai dengan pemeran utama wanita yang diperankan oleh Natasha Wilona, berperan sebagai Naura, gadis 16 tahun, cantik, berprestasi, dan bercita-cita ingin menjadi dokter kandungan. Tentunya dia adalah kebanggaan orang tua. Naura adalah anak tunggal dari keluarga sederhana. Kedua orang tuanya bekerja sebagai pemilik restoran. Tapi meskipun si Naura ini udah SMA, orang tuanya tuh belum ngizinin si Naura buat pacaran karena pengen Naura tuh fokus dulu sekolah biar bisa capai cita-citanya. Lanjut, di sini ada cogan yang pertama nih. Ada Tengku Rasya berperan sebagai Yuda. Dia adalah cowok keren, kapten tim basket, populer, tentunya dia adalah pacar Naura. Yuda ini tinggal di Indonesianya cuma sendiri nih guys. Kedua orang tuanya ada di luar negeri dan mereka bekerja di sana. Kira-kira kalian mau nemenin gak nih? Lanjut ke cogan yang kedua nih, ada Al Ghazali berperan sebagai Kinan, cowok cool, tajir, atlet basket. Tapi sayangnya dia dicap sebagai troublemaker di sekolahan. Bukan tanpa alasan loh guys. Jadi si Kinan ini adalah salah satu anak broken home. Dia tuh kayak kesel aja gitu sama orang tuanya meskipun udah berpisah, tapi mereka masih sering berantem. Makanya si Kinan ini jadi pemarah dan sedikit temperamen guys. Di sini juga ada Elina York yang berperan sebagai Celine. Dia adalah kapten tim cheerleaders. Dia juga anaknya pinter, tapi sayang dia itu musuhan loh sama Naura. Jadi si Celine ini juga kayak punya masalah keluarga gitu loh guys. Dia tuh selalu dituntut jadi nomor 1 oleh orang tuanya. Selain itu dia juga selalu dibanding-bandingin sama kakaknya yang menurut kedua orang tuanya tuh lebih baik. Oke, udah cukup ya bahas tentang para pemain. Sekarang kita lanjut aja ke episode pertama. Kalian udah pada penasaran kan? Yuk kita simak. Di episode pertama ini semua masih berjalan normal. Si Naura sama Yuda tuh lagi kayak bucin-bucinnya gitu loh guys. ABG yang emang lagi kelepak-kelepak sama pasangannya. Jadi ceritanya tuh di sini Naura lagi nontonin si Yudanya lagi tanding basket kan. Terus selesai itu mereka tuh kayak mau ketemuan gitu, janjian di suatu mall. Singkat cerita si Naura ini udah sampai di salah satu mall. Terus dia tuh kayak buru-buru gitu guys, lari-lari. Tabrakan deh sama si Kinan.
Posisinya mereka belum saling kenal di sini. Gak lama dari situ ya mereka pergi aja gitu kan. Ternyata si Kinan tuh naikin taksi yang bekas dinaikin si Naura. Terus si Kinan nemuin HP. Ternyata HP itu HP-nya Naura. Kinan tuh kayak inisiatif buat ngebalikin HP-nya. Setelah dia cari-cari ternyata ketemu sama si Naura. Akhirnya HP-nya dibalikin deh. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya si Yuda datang juga nih guys. Awalnya sih Naura risih karena emang takut temen-temennya ngeliat mereka. For your information, kalau mereka tuh lagi backstreet dari teman-teman dan keluarganya. Nah, setelah happy-happy tadi, akhirnya mereka tuh pulang guys. Tapi kok pulangnya ke rumah Yuda ya? Ya udahlah, biarin aja. Mungkin karena hujan kali ya. Setelah ngobrol-ngobrol dan lihat-lihat isi kamarnya Yuda, tiba-tiba Yuda tuh kayak ngasih kotak gitu. Ternyata isinya tuh kalung guys. Katanya sih kado 2 bulanan. Kalung ini punya nama, namanya Circle Infinity. Dan Yuda juga bilang endless love and forever. So sweet juga ya. Selain Yuda, Naura juga ternyata udah siapin headband yang ada inisial nama mereka buat Yuda. So sweet banget kan. Tunggu dulu, ini mereka lagi ngapain ya? Wah, kayaknya si Naura udah mulai keblinger nih. I love you, Naura. Bener kan, si Naura tuh kayak kehipnotis gitu guys. Padahal cuma dibilang I love you ya udah keblinger aja tuh dia kelepak-kelepak. Setelah sesuatu terjadi sama mereka berdua, di sini tuh si Naura kelihatan banget kalau dia tuh kayak kecewa dan nyesel guys. Kenapa sih gue mesti ngelakuin hal itu sama dia? Sampai akhirnya dia tuh kayak bete dan berusaha ngehindarin Yuda gitu loh guys. 1 bulan kemudian, seperti yang kalian lihat, kalau di sini tuh Naura kayak telat datang ke sekolahan gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak manjat-manjat dinding sekolahan. Setelah berhasil manjat, tiba-tiba si Naura tuh lihat cowok yang waktu itu balikin nelfon dia. Dan ternyata bener aja nih guys. Dan yang lebih wownya lagi, si Kinan itu murid baru di sekolahan itu guys. Setelah ngobrol dan kenalan, akhirnya si Naura tuh pergi ke kelas guys. Ternyata ditemuin si Yuda tuh. Cuman di sini Naura tuh kayak nggak mau ngomong gitu sama si Yuda. Karena Naura nggak mau diajak ngobrol, akhirnya si Yuda tuh kayak nge-text gitu. Yuda juga kayak minta maaf gitu loh guys. Kayak lo kalau gak nyaman sama gue minta maaf gitu kan. Cuman ya lo harus tahu kalau misalkan gue bakalan selalu ada buat lo, gue bakalan selalu cinta sama lo, and I will never leave you, katanya tuh kan. So sweet kayaknya begitu cowok. Akhirnya mereka pun baikan nih guys. Jadi si Naura udah maafin Yuda. Dan di saat yang lain, waktu itu Naura lagi nongkrong gitu sama teman-temannya kan. Tiba-tiba ngeliat si Silin itu nyamperin Yuda guys. Kira-kira ada apa ya? Jadi si Silin itu suka sama si Yuda guys. Dan di sini tuh dia lagi nembak Yuda. Wow. Cuma berhubung Yuda tuh cowok setia, dia akhirnya ngaku kalau dia udah punya cewek. Dan ternyata cowoknya itu Naura. Dan semua pada shock, kaget gitu loh guys. Gak nyangka kalau mereka tuh pacaran. Setelah mendengar pengakuan Yuda, Naura tuh kayak langsung lari gitu loh guys, ngehindarin teman-temannya. Beda lah gitu kan dia sama si Yuda. Katanya kenapa sih lo mesti ngomong, gimana kalau nanti teman-teman ada yang ember terus tiba-tiba ketahuan deh sama orang tuanya. Tapi si Yuda di sini langsung yakinin si Naura kalau misalkan itu gak akan terjadi, dan bahkan sebelum itu terjadi dia bakalan jujur sama orang tua si Naura kalau mereka tuh pacaran. Naura pun akhirnya setuju, dan sepulang sekolahnya itu mereka langsung ngedatengin kedua orang tuanya Naura. Meskipun awalnya marah dan juga kaget, tapi akhirnya kedua orang tua Naura ngizinin Naura buat pacaran sama si Yuda dengan syarat tetap harus fokus belajar guys. Saat itu Kinan gak sengaja mergokin Naura lagi beli tespek guys. Karena beberapa waktu ini Naura emang lagi kayak ngalamin gejala kehamilan gitu. Sering mual-mual, sensitif terhadap bau, dan yang lebih parahnya lagi dia tuh telat haid. Dan ternyata bener aja kan, setelah cek ternyata hasilnya Naura positif hamil. Di saat itu juga dia langsung datengin Yuda. Dia langsung ngadu sama Yuda kalau dia tuh hamil. Mendengar hal itu, Yuda pun kaget guys, dan seolah gak percaya dia tuh minta untuk Naura tes lagi. Bahkan dia juga ajak Naura untuk cek ke dokter kandungnya. Akhirnya dia memutuskan untuk beli test pack lagi guys, karena test pack yang sebelumnya dia pakai itu ternyata hilang. Setelah dicek lagi, ternyata hasilnya tetap sama, positif.